Sword of Coming, episode 264. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Saat Chen Pingan mengangkat kuas kaligrafi untuk menggambar jimat, para naga banjir dan kerabat mereka di parit naga banjir sudah mulai bergerak di bawah komando naga banjir emas tua. Terlebih lagi, mereka mengerahkan segenap kemampuan mereka meskipun menghadapi musuh yang lebih lemah, dengan ratusan ribu naga banjir dan kerabat mereka yang bersembunyi di parit bergegas keluar dan menyerang Pulau Osmanthus bersama dengan air laut yang menjulang tinggi. Hanya daerah di mana naga banjir emas tua itu melingkar tampak sangat tenang. Tukang perahu tua itu melemparkan keranjang Raja Naga di tangannya ke samping kakinya. Hidup atau matinya naga banjir muda ini sudah tidak relevan dan tidak mampu mengubah jalannya peristiwa saat ini. Tukang perahu tua itu melirik anak laki-laki di belakangnya, dan seolah-olah anak laki-laki dengan kotak pedang di punggungnya itu sedang bermandikan cahaya bulan yang putih dan murni. Chen Pingan, kuas kaligrafinya, dan kertas jimatnya seolah menyatu, dan seolah-olah mereka berada di dunia kecil yang masing-masing berukuran 3 meter. Tukang perahu tua itu tak kuasa menahan diri untuk memuji Chen Pingan dalam hati. Anak muda ini benar-benar menunjukkan tanda-tanda sangat mengesankan. Meskipun basis kultivasinya rendah, hal ini tak ada hubungannya dengan tingkat kultivasi seseorang. Tukang perahu tua itu harus mengakui bahwa ia tidak memiliki semangat dan aura yang mengesankan seperti itu ketika ia masih muda. Ia segera mengalihkan pandangannya dan berkata dengan suara pelan, "Nyonya Gui, Pulau Osmanthus sedang menghadapi krisis besar saat ini, jadi mengapa Anda tidak menyerahkan keselamatan Chen Pingan dan jimat ini kepada saya untuk saat ini? Anda hanya perlu fokus melindungi Pulau Osmanthus. Juga, beritahu Mazi dan yang lainnya untuk segera memperingatkan semua penumpang di gunung tentang bahaya. Beritahu mereka untuk tidak menyembunyikan kekuatan dan kultivasi mereka lagi. Mereka dapat menyelesaikan perbedaan mereka dan menghitung remunerasi serta kompensasi yang diperlukan setelah Pulau Osmanthus melewati krisis ini. Keputusan naga banjir tua untuk mengincar kita kali ini sungguh aneh. Terlebih lagi, dilihat dari metodenya membunuh kultivator pedang tingkat inti emas itu, sepertinya dia sudah mencapai 5 tingkat atas atau seseorang diam-diam telah membentuk formasi di palung naga banjir, mengubah lokasi ini menjadi semacam sekolah atau akademi Konfusianisme, jawab Nyonya Gui. Mungkin seorang tokoh penting dari suatu kekuatan sesat telah menyukai wilayah ini dan memberikan naga banjir tua ini kekuatan dan keyakinan untuk menantang para bijak Konfusianisme di benua pusaran selatan. Bagaimanapun, terlepas dari apakah ia berada di tingkat giok kasar atau seorang bijak semu, pasti akan sangat sulit bagimu untuk menghadapinya sendirian. Nyonya Gui tampak agak ragu-ragu, dan ia tidak langsung bergegas kembali ke Pulau Osmanthus. Malahan, ia sengaja berbicara lebih lambat dari biasanya, memanfaatkan waktu ini untuk menimbang-nimbang. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, Nyonya Gui mengerti bahwa melakukan satu hal yang benar lebih baik daripada melakukan 10 atau 100 hal acak di masa-masa sulit seperti ini. Seakan menerobos tanggul, air laut menerjang dari 3 arah, menyerbu ke arah Pulau Osmanthus di dasar mangkuk. Selain pohon Osmanthus leluhur di puncak gunung, lebih dari 1000 pohon Osmanthus di Pulau Osmanthus menggugurkan daunnya saat itu. Namun, sebelum daun-daun ini sempat jatuh ke tanah, semuanya naik ke udara secara terstruktur. Perlahan-lahan berhenti di udara, daun-daun tersebut membentuk kubah yang menyelimuti Pulau Osmanthus. Detik berikutnya, daun-daun Osmanthus langsung terbakar dan hancur menjadi debu, hanya menyisakan bola-bola energi spiritual berwarna hijau zamrud. Bola-bola spiritual daun Osmanthus ini sebesar kastanya liar, dan untaian benang hijau menjulur darinya dan terhubung dengan bola-bola di sekitarnya. Laut bergolak hebat, dan Pulau Osmanthus bagaikan perahu kecil yang berdiri sendiri di tengahnya. Energi spiritual daun-daun Osmanthus terjalin dan terhubung, Pulau Osmanthus bagaikan seorang tukang perahu yang telah menebar jala besar. Namun, jala ini bukan untuk memancing, melainkan untuk menahan derasnya hujan yang akan turun. Ketika air laut menghantam jaring besar itu, ombak bergulung-gulung dan menghantam sekitarnya. Namun, tak setetes air pun berhasil menembus jaring besar itu dan mendarat di Pulau Osmanthus. Pulau itu hanya berguncang sedikit,
dan puncak gunung terbelah ketika cabang-cabang dan daun-daun mulai tumbuh dengan cepat dari pohon osmanthus leluhur, sebuah pemandangan mistis. Banyak lubang muncul, memperlihatkan akar-akar pohon osmanthus tua yang meliuk-liuk. Setelah itu, Pulau Osmanthus mulai perlahan naik ke udara. Bahkan, secara mengejutkan tampak seolah-olah pulau itu berusaha menahan serangan dahsyat dari laut dan naik ke udara, dengan paksa melarikan diri dari palung naga banjir. Ada banyak naga air kecil bertanduk di kepala mereka, dan naga-naga air inilah yang paling ganas saat mereka menyerang Pulau Osmanthus. Mereka menerjang jaring besar satu demi satu, dan menggunakan cakar tajam mereka untuk merobek formasi daun Osmanthus. Beberapa bahkan menggunakan kepala mereka untuk menghancurkan formasi tersebut. Naga air kecil jenis ini adalah anggota keluarga naga banjir yang mulia dan terhormat, dan mereka dulunya memiliki hubungan yang relatif dekat dengan naga sejati zaman dahulu yang pernah menguasai 5 danau dan 4 lautan. Perbedaan antara naga air kecil dan ular atau ikan mas bagaikan perbedaan antara langit dan bumi. Hanya ada deskripsi tambahan, air, dalam judulnya. Namun hal ini membuat status naga air kecil sedikit lebih rendah daripada naga kecil murni. Naga kecil murni merupakan kerabat sejati naga sejati, sementara naga air kecil merupakan keturunan hasil perkawinan antara naga besar dan ular laut biru. Oleh karena itu, naga air kecil juga disebut sebagai naga biru kecil. Bersama naga putih tanpa tanduk yang gemar bersembunyi di pegunungan megah dan puncak-puncak yang indah, kedua makhluk yang menghuni laut dalam dan daratan ini kerap muncul dalam esai para cendekiawan dan sastrawan. Mereka juga sering muncul dalam puisi-puisi yang digubah oleh penyair keliling. Banyak keturunan naga banjir mengikuti di belakang naga-naga air kecil ini, menghantam formasi besar dengan dahsyat. Beberapa juga melepaskan kekuatan mistis elemen air bawaan mereka yang dahsyat, menyebabkan bertonton air laut menghantam jaring besar itu dengan dahsyat. Hati tukang perahu tua itu sakit melihat ini. Lagi pula, Lady Gui mengorbankan kultivasi abadi bumi yang diperolehnya dengan susah payah demi mempertahankan formasi ini. Energi vital fundamental dari wujud aslinya terkuras dengan cepat, namun ia rela menanggung ini demi memperjuangkan kelangsungan hidup semua orang, sekecil apapun peluangnya. Mazi, yang berada di pulau itu, kemungkinan besar telah memberitahu para penumpang tentang situasi tersebut. Namun, masih belum jelas apakah para penumpang bersedia bekerja sama untuk mengatasi situasi genting ini. Sementara Chen Pingan terus mengerahkan seluruh tenaganya untuk menghunus jimat pemotong kunci, naga banjir emas tua itu memerintahkan bawahannya di parit naga banjir untuk menyerang dan menembus pertahanan Pulau Osmanthus dengan sekali serang. Akan tetapi, ia tidak memperlihatkan tanda-tanda ingin menyerang bersama naga banjir lainnya. Ia hanya merenung sejenak sebelum mengayunkan tubuh emasnya yang besar sepanjang 300 meter dan berenang perlahan menuju tepi laut yang jernih. Beberapa saat kemudian, seorang lelaki tua berwibawa berjubah emas panjang berjalan keluar dari riak-riak di permukaan laut. Alisnya sangat panjang, begitu panjang hingga mencapai dadanya. Ia melangkah maju di angkasa, sama sekali mengabaikan Lady Gui. Bahkan, lelaki tua berjubah emas itu pun tak peduli hidup atau matinya naga banjir muda itu. Ia bagaikan seorang pengembara yang perlahan menuruni gunung sambil mengamati dunia dari atas. Ia menatap 2 perahu kecil dan 3 orang di kaki gunung. Naga banjir emas tua itu terus melangkah maju sambil menatap anak laki-laki itu. Ia tersenyum tipis dan berkata, "Wah, aku hanya menganggapmu muda dan naif ketika kau mengubah tongkat pemukul naga itu dan dengan sembrono menghunus jimat pemotong kunci. Aku mengizinkanmu menyembunyikan kedua pedang terbang itu secara diam-diam. Namun, jika kau bersikeras untuk mencoba keberuntunganmu." Tukang perahu tua itu mengemudikan perahu kecilnya sedemikian rupa sehingga ia melindungi Chen Pingan dan perahu kecil yang ditumpanginya. Ia menatap binatang tua yang temperamennya telah berubah drastis, lalu mencibir, memangnya kenapa kalau dia sedang menguji keberuntungan? Mungkin sebaiknya kita korbankan nyawa kita dan memohon kematian yang cepat dan nyaman. Mungkin sebaiknya kita memohon pada kalian, binatang-binatang keji, untuk menelan kami sekaligus, alih-alih mengunyah kami perlahan-lahan. Naga banjir emas tua itu melirik ke arah tukang perahu tua itu dan terkekeh, "Kalianlah yang melanggar aturan, jadi sudah pasti kalian semua harus mati. Soal bagaimana kalian mati, ini tidak terlalu penting. Apa kalian sudah lupa? Setelah kalian mati, kami bisa perlahan-lahan mengurai jiwa kalian dan menjadikan masing-masing dari kalian puluhan lilin."
Setelah menyalakan lilin-lilin ini dan menempatkannya di kedalaman palung naga banjir, kalian akan dipaksa menanggung rasa sakit yang menyiksa akibat dimakan oleh dingin yang menggigit. Ini bahkan lebih menyiksa daripada dimutilasi oleh 5 kuda atau diiris menjadi puluhan ribu keping. Hal ini terutama berlaku bagi para kultivator Golden Courtier sepertimu. Semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin tinggi pula kualitas lilinnya. Setelah mengatakan ini, lelaki tua berjubah emas itu mendesah dan berhenti. Ia meletakkan satu tangan di belakang punggungnya dan menggunakan tangan lainnya untuk mengelus alis emasnya yang panjang dan menggantung di depan dadanya. Ia mendesah kesal dan meratap, "Anak muda, aku dan tukang perahu dari klan Van sudah memberimu begitu banyak waktu, tapi kau masih belum menyelesaikan satu pun jimat pemotong kunci yang berisi dekrit Dewa Hujan. Apakah murid-murid dari cabang jimat Sekte Daois semakin tidak kompeten? Atau apakah kau murid yang tidak berbakat dan tidak memiliki keterampilan untuk menggambar jimat dengan benar? Atau mungkin jimat ini terlalu kuat, dan kertas jimatnya terlalu berharga, sehingga membuat goresanmu menjadi sedikit sulit? Tak masalah, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali aku menyaksikan dan merasakan kekuatan jimat pembuka kunci. Aku sangat merindukannya, jadi aku bisa menunggu sampai kau selesai. Tenang saja, nak, tak perlu terburu-buru." Nyonya Gui mendesah sedih. Tukang perahu tua itu juga merasakan muram yang sama. Inilah sifat mengerikan dari suatu wilayah yang dikuasai oleh seorang bijak. Hal ini serupa dengan seorang resi Konfusianis yang tinggal di sekolah atau akademi, seorang dewa sejati yang tinggal di kuil Tao, seorang arhat yang tinggal di kuil Buddha, atau seorang resi bela diri yang mengendalikan medan perang. Melakukan tindakan kekerasan brutal seperti itu. Apakah kau tidak takut para bijak Konfusianis dari benua pusaran selatan akan meminta pertanggungjawabanmu? Tanya Nyonya Gui yang sangat pucat dengan suara tegas. Ekspresi naga banjir emas tua itu seolah-olah mengasihaninya, dan ia menjawab, "Nyonya Gui, oh Nyonya Gui, kau seharusnya tidak tinggal di tempat kumuh seperti kota naga tua. Kau hanya menjebak dirimu sendiri di dalam kepompong. Kau tidak melakukan apapun selama bertahun-tahun, dan kau menjadi tidak menyadari hal-hal yang terjadi di dunia luar. Bagaimana kau bisa memahami tren dunia yang tak terhentikan saat ini? Mereka yang mengikuti tren akan hidup, dan mereka yang menentang tren akan mati. Nona Gui, meskipun aku telah mendambakan wujud aslimu selama bertahun-tahun, aku masih bersedia memberimu satu kesempatan terakhir mengingat statusmu yang begitu mulia. Menyerahlah padaku, dan nikmati kebangkitan gemilang bersama parit naga banjir. Bagaimana menurutmu?" Nyonya Gui terkekeh dingin dan menjawab, "Aku sungguh heran, apakah kau masih berani mengucapkan omong kosong seperti itu jika ada seorang bijak Konfusianisme di sana? Apalagi seorang bijak, bahkan seorang cendekiawan yang mulia pun sudah cukup membuatmu gemetar ketakutan, benar kan?" Pria tua berjubah emas itu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. "Zaman telah berubah, dan inilah alasan mengapa aku menegurmu karena tidak peka. Biarlah, mereka yang memiliki aspirasi berbeda pada akhirnya akan menempuh jalan yang berbeda. Setelah memakanmu, aku bisa dengan mulus naik ke tingkat giok kasar. Pada saat itu, apa gunanya bahkan jika orang bijak Konfusianisme dari klan Yingyin Chen meninggalkan akademinya untuk menuntut pertanggungjawabanku? Apa yang bisa dia lakukan?" Naga banjir tua itu menyeringai mengancam dan melanjutkan, "Aku tahu kau masih enggan menyerah. Kau pikir aku sengaja bersikap misterius tadi, jadi kau masih menyimpan secercah harapan dan membiarkan anak muda itu menghunus jimat pemotong kunci. Kau ingin dia menakuti semua naga banjir dan kerabat mereka di parit naga banjir, kecuali aku, tentu saja. Coba lihat, kenapa tidak? Aku sudah mengabulkan permintaanmu. Apa kau masih berpikir aku menggertak dan sengaja bersikap misterius?" Orang tua berjubah emas itu melangkah maju dan langsung tiba beberapa puluh meter dari perahu kecil tempat Chen Pingan duduk. Namun, bagaikan biksu tua yang sedang bermeditasi dan tak peduli dengan urusan duniawi, Chen Pingan sama sekali mengabaikan kedatangan lelaki tua itu. Ia terus menghunus jimat pemotong kunci secara perlahan. Nyonya Gui dan tukang perahu tua itu bereaksi bersamaan. Nyonya Gui segera melemparkan ranting osmanthus, dan ketika ranting itu mendarat di perahu kecil itu, ia bergumam dalam hati, "Berakarlah dan bersandarlah pada langit." Cabang osmanthus itu langsung bertunas dan tumbuh menjadi pohon osmanthus kecil dengan daun yang rimbun dan lebat. Bunga osmanthus berwarna keemasan bermekaran, dan aroma manisnya langsung memenuhi udara.
Pohon osmanthus itu tingginya 3 meter, dan naungannya sepenuhnya menaungi Chen Ping'an. Sementara itu, tukang perahu tua itu dengan cepat membentuk segel tangan dan membaca mantra dalam hati. Bersamaan dengan itu, ia menghentakkan kakinya dengan kuat ke dalam perahu kecil yang ditumpanginya. Ia menyatukan kedua telapak tangannya dengan jari-jari saling bertautan, dan cahaya menyilaukan mulai merembes keluar dari celah-celah jarinya. Tukang perahu tua itu kemudian menekan ibu jarinya dari satu tangan ke jantungnya sambil mengarahkan kelingkingnya dari tangan yang lain ke arah naga banjir emas tua itu. Setelah ia menyelesaikan segel tangan ini, api merah menyala menyelimuti seluruh tubuhnya dan membuatnya tampak seperti pejabat surgawi berjubah merah menyala. Simbol-simbol sanguin yang tak terhitung jumlahnya muncul di dahinya, dan ia meraung dengan marah. Gagak emas membentangkan sayapnya, dewa api merebus air. Dari perahu kecil di bawah kaki tukang perahu tua hingga ke tempat lelaki tua berjubah emas itu berdiri, lautan bagaikan air mendidih dalam ketel. Uap mengepul ke udara, lalu muncullah burung gagak emas yang tak terhitung jumlahnya. Dengan jejak api yang membakar di belakang mereka, burung gagak emas itu dengan cepat menukik ke bawah menuju naga banjir tua itu satu demi satu. Namun, naga banjir emas tua itu hanya mengibaskan lengan bajunya dengan santai, menyeret dua naga air biru dari laut. Naga-naga air biru itu bangkit di sampingnya dan menghantam gagak emas, seketika menelan dan memusnahkan puluhan dari mereka. Meskipun naga-naga air biru itu menikmati hidangan lezat, kilatan merah terus muncul di perut mereka dari waktu ke waktu. Pada akhirnya, mereka pun terbunuh bersama gagak emas, dengan tubuh mereka hancur dan kembali ke laut. Segel tangan si tukang perahu tua itu cepat dan tampak megah, terutama jika dibandingkan dengan kibasan lengan baju si naga banjir tua. Dengan demikian, langsung terlihat jelas siapa yang lebih unggul. Jurang pemisah di antara mereka sangat lebar. Dewa api, dewa kuno seperti ini terlalu lemah, cibir naga banjir tua itu. Lagi pula, karena suatu musibah besar, dewa-dewa yang mewarisi gelar ini seringkali tidak layak dan tidak autentik. Gelar-gelar ini hampir tidak layak disebut dibandingkan dengan dewa-dewa air formal, dewa-dewa yang telah mengatur warisan dan sangat dihargai oleh Kaisar Surgawi. Sebagai seorang kultivator Golden Courtier yang biasa-biasa saja, kemungkinan besar Anda tidak tahu bahwa ungkapan Dewa Api merebus air itu sendiri merupakan pengakuan ketakutan. Dewa Api pertama adalah seorang individu ambisius yang bersumpah akan menguapkan 4 lautan dan 5 danau hingga menjadi awan dan kabut di langit. Namun, para dewa api setelahnya hanya berani mengatakan bahwa mereka akan merebus air. Apa yang dimaksud dengan air? Sungai-sungai besar dan danau-danau besar terbuat dari air, sementara aliran-aliran kecil dan anak-anak sungai kecil juga terbuat dari air. Mungkin mereka ingin merebus air untuk membuat teh. Tukang perahu tua itu tidak patah semangat setelah tekniknya dikalahkan dengan mudah oleh lelaki tua berjubah emas. Sementara lelaki tua itu terus mengoceh, tukang perahu tua itu beralih ke segel tangan lain dan mengepalkan tangannya sebelum dengan kuat menghancurkannya. Kakinya juga mengambil posisi yang unik, dan proyeksi resmi surgawi dari sebelumnya lenyap tanpa jejak. Yang menggantikannya adalah wajah menakutkan yang tampak seperti penjaga yang kuat. Sementara itu, bola-bola petir yang berderak mulai terbang berputar-putar di sekelilingnya. Setelah beberapa saat, tukang perahu tua itu akhirnya melepaskan tinjunya dan menggunakan satu tinju untuk memukul dada dan perutnya 3 kali berturut-turut, menyebabkan energi spiritual di titik akupuntur yang sesuai bergejolak dengan kuat. Pada saat yang sama, ia melepaskan tinjunya yang lain dan mengangkat telapak tangannya ke langit, berseru, "Guntur musim semi menggelegar di perut, kilat menyambar dari langit, patuhi perintahku, jatuhkan hukuman atas nama surga." Langit tampak cerah dan biru sejauh puluhan ribu mil, namun pusaran raksasa guntur yang menderu dan kilat menyambar tiba-tiba muncul dari udara tipis. Kilatan petir seputih salju tiba-tiba muncul dan berputar beberapa kali di udara sebelum menghantam kepala naga banjir emas tua itu. Lelaki tua berjubah emas itu menghilang tanpa jejak, namun kilatan petir yang berderak itu tidak langsung menghilang. Sebaliknya, kilatan petir itu langsung menembus permukaan laut dan menghantam kedalaman palung naga banjir. Setelah itu, kilatan petir itu memantul kembali dan menerangi sebagian besar laut, menyebabkan sekelilingnya menjadi putih menyilaukan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Ada banyak naga banjir dan kerabat mereka yang bersembunyi di dasar laut, dan mereka adalah naga-naga yang tidak ikut serta dalam konflik.
Setelah terpukau oleh teknik petir, mereka semua menutup mata berdasarkan insting, tidak berani menghadapinya secara langsung. Kilatan petir menyambar dari laut dan terbang ke suatu tempat di kejauhan. Naga banjir tua berjubah emas muncul kembali di atas laut, dan akhirnya tampak sedikit kesal saat menghadapi kilatan petir yang tidak biasa ini. Ia tak lagi tampak riang seperti sebelumnya, dan ia pun tak berusaha menghindari serangan itu. Sebaliknya, naga banjir tua itu berdiri diam dan sedikit mengernyitkan alisnya. Ia lalu mencubit alis emasnya yang panjang dengan kedua tangannya, lalu dengan cepat menggerakkan jari-jarinya ke bawah dan melepaskan 2 semburan cahaya pedang dari ujung jarinya. Kedua semburan cahaya pedang itu panjangnya sekitar 1 meter, mirip dengan kebanyakan pedang di dunia. Satu semburan cahaya pedang melesat ke arah sambaran petir, sementara semburan cahaya pedang lainnya menembus pusaran air yang terhubung dengan danau petir kecil di atas kepalanya. Kedua semburan cahaya pedang dari alisnya yang panjang berhasil menyambar dan menghilang bersama kilatan petir dan pusaran air di langit. 2 pertunjukan cahaya spektakuler meletus di langit. Benar saja, tukang perahu tua itu adalah seorang kultivator tingkat inti emas langka yang pernah merasakan kekuatan mistis para dewa abadi. Ia menguasai banyak teknik, dan ia melompat ke langit, merentangkan tangannya, dan membuat gerakan meraih. Tombak ular perak bercahaya muncul di tangannya, tampak sangat menyilaukan saat langsung menusuk naga banjir emas tua itu. Mati kau, binatang buas. Pria berjubah emas itu mengerucutkan bibirnya dan menghilang lagi. Momentum tombak tukang perahu tua itu tidak melemah sedikit pun, malah menjadi semakin kuat. Riak hitam secara mengejutkan muncul di ujung tombak, namun ujungnya yang seputih salju tidak goyah sama sekali karena dengan mudah menembus air seperti pisau panas menembus mentega. Batang tombak itu tampak terdistorsi oleh mata telanjang. Pemandangan aneh kemudian muncul. Puluhan lelaki tua berjubah emas muncul di sekitar naga banjir tua itu, namun ada ujung tombak yang menusuk tepat di glabella mereka. Beberapa di antaranya berukuran 3 meter panjangnya dan beberapa lainnya hanya 1 kaki panjangnya. Hampir semua lelaki tua berjubah emas tertawa serempak, berseru, "Kau benar-benar mengerahkan segalanya untuk melancarkan serangan ini. Pasti sangat sulit bagi seorang kultivator tingkat inti emas sepertimu." Mereka mengulurkan tangan dan memegang ujung tombak. Ada kilatan petir, dan seluruh ruangan menjadi seputih salju. Hanya seorang pria berjubah emas yang tetap diam. Ia berdiri tepat di belakang perahu kecil tempat Chen Pingan berada, dan ia berada di posisi yang tepat untuk melihat dengan jelas seorang anak laki-laki yang sedang duduk di bawah naungan pohon osmanthus. Ia tidak dapat menentukan tingkat kejernihan kertas jimat biru tersebut, tetapi ia dapat merasakan bahwa kertas itu dipenuhi aura yang agung dan penuh kebenaran. Kuas kaligrafi itu juga merupakan barang berharga, yang bahkan ia idamkan. Melihat ruang kosong pada jimat pemotong kunci, jelas terlihat bahwa itu baru 3/4-nya. Meskipun lengan, jari, dan kuas kaligrafi anak muda itu belum bergetar, pikiran dan konsentrasinya sudah mulai goyah. Dilihat dari ini, jelas bahwa menggambar jimat ini masih terlalu sulit bagi Chen Pingan. Naga banjir tua itu semakin penasaran. Meskipun jimat pemecah kunci adalah jimat yang lumayan, anak laki-laki itu sudah pernah menyelesaikan jimat di tiang bambu sebelumnya. Dengan kata lain, masalahnya bukan pada jimat itu sendiri, melainkan masalahnya ada pada kertas jimat biru. Kertas jimat inilah yang membuat anak laki-laki itu sangat sulit menggerakkan kuas kaligrafinya. Ia seperti anak kecil yang mencoba mendaki gunung dengan beban berat di punggungnya, jadi tidak berlebihan jika dikatakan usahanya sangat melelahkan. Dia sedang menghunus jimat pemotong kunci, jimat bermutu tinggi yang berisi dekrit para dewa hujan. Jika naga banjir emas tua itu menghadapi hal ini sebelum ia menjadi orang bijak di wilayah itu, ia pasti akan merasa sedikit khawatir. Lagi pula, ada konsep penindasan alami. Dulu, ketika dewa hujan, penjaga sungai, dan penguasa air masih dianggap sebagai dewa yang sah, para naga banjir akan menghormati makhluk-makhluk yang setara dengan atasan mereka. Namun, kini, naga banjir emas tua itu tak lagi menganggap jimat pemotong kunci sekuat apapun penampilannya. Malahan, ia merasa agak ingin melihat jimat ini lagi. Bagaimanapun, naga banjir tua itu masih muda selama bertahun-tahun penindasan dan penghinaan yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun begitu, apa yang dilihat dan didengarnya tertanam kuat di benaknya. Memanfaatkan kesempatan ini,
Naga banjir tua menginginkan fosil-fosil tua di kedalaman palung naga banjir, fosil-fosil yang usianya hampir sama, namun enggan mengikutinya untuk membuka mata dan sekali lagi menyaksikan jimat yang luar biasa ini. Pada saat itu, mungkin fosil-fosil tua yang lesu itu akhirnya akan menemukan kembali ambisi dan keberanian. Jika seluruh parit naga banjir dapat mencapai konsensus dan bertarung bersama, itu pasti akan jauh lebih kuat daripada hanya satu atau dua kekuatan abadi tingkat sekte. Puluhan lelaki tua berjubah emas menghancurkan ujung tombak secara serempak. Tombak ular itu adalah senjata sakti milik tukang perahu tua itu, dan kerusakan yang ditimbulkannya langsung membuatnya terduduk di perahu kecil itu. Ia tak kuasa menahan diri untuk muntah darah. Selain naga banjir emas tua yang diam-diam mengamati Chen Pingan saat ia menghunus jimat, naga-naga banjir tua lainnya yang telah menjadi sangat agresif tertawa terbahak-bahak sebelum menghentakkan kaki dengan ganas serempak. Hanya ada sedikit keributan, namun formasi yang melindungi Pulau Osmanthus bagaikan gerbang kota rapuh yang ditabrak oleh ram-ram yang tak terhitung jumlahnya. Formasi itu berguncang hebat, seolah-olah bisa hancur kapan saja. Begitu formasi itu ditembus, para naga banjir dan kerabatnya dapat langsung menyerbu ke pulau untuk mengincar para penumpang. Pada saat itu, apakah para penumpang harus terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengan binatang-binatang keji yang memiliki fisik bawaan yang kuat ini? Pemurni ki biasa tentu saja enggan menghadapi hal ini. Apalagi, bahkan kultivator pedang dengan daya hancur paling dahsyat dan kultivator militer yang tangguh secara fisik pun enggan menghadapi hal ini. Saat itu, banyak pemurni ki di 5 tingkat tengah enggan mengeluarkan harta karun terkuat mereka, terlepas dari bagaimana Mazi berusaha meyakinkan mereka. Namun, pada saat ini, ekspresi mereka semua berubah drastis. Mereka tidak lagi berani menyembunyikan harta karun mereka, dan mereka semua mengambil alat roh dan harta abadi mereka satu demi satu. Kilatan cahaya terang seketika muncul di seluruh Pulau Osmanthus dan melesat ke langit, membantu Lady Gui dan pohon Osmanthus leluhur untuk bertahan melawan serangan dahsyat naga banjir tua berjubah emas. Namun, setelah para pemurni ki di pulau itu mengerahkan seluruh kekuatan mereka, beberapa tokoh kuat dari palung naga banjir yang selama ini mengamati situasi dari pinggir lapangan juga akhirnya memutuskan untuk bertindak. Mereka menyalurkan kekuatan mistis elemen air mereka, dan seolah-olah hujan anak panah menghujani Pulau Osmanthus. Jadi, meskipun Pulau Osmanthus sekarang menerima bantuan dari para pemurni ki, secara mengejutkan pulau itu masih dirugikan. Di saat genting ini, seorang tetua jangkung dan kurus tiba-tiba terbang dari balik palung naga banjir. Namun, ia jelas ragu-ragu apakah ia harus terlibat dalam konflik berbahaya ini. Dia tidak lain adalah bawahan jiwa baru lahir dari Tuan Muda Jiang dari Sekte Tablet Giok. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk mengamati situasi dalam diam. Nyonya Gui terpaksa kembali ke Pulau Osmanthus, dan ia tak lagi punya kemewahan untuk mempedulikan jimat Chen Pingan. Ia tak menyangka formasi besar itu akan begitu rapuh. Jika ia terus memisahkan jiwa dan raganya, bahkan jika Chen Pingan berhasil menarik jimat itu, percuma saja jika formasi di sekitar Pulau Osmanthus sudah hancur saat itu. Para naga banjir liar dan kerabat mereka tak akan menghadapi perlawanan saat menyerbu pulau itu, dan akibatnya hanya pembantaian. Saat Lady Gui melesat pergi, dia menoleh ke tukang perahu tua dan berkata dengan putus asa, "Jaga Chen Pingan." Tukang perahu tua itu mengangguk sambil tersenyum pahit, sambil berusaha berdiri. Dia hanya bisa berusaha sekuat tenaga dan menyerahkan sisanya pada surga. Semua naga banjir tua berjubah emas perlahan berjalan menuju 2 perahu kecil itu. Hanya naga banjir emas tua yang tetap berdiri di tempat yang sama sepanjang waktu, yang mengawasi Chen Pingan dari awal hingga akhir, yang menggunakan pikirannya untuk memperingatkan, "Anak muda, jika kau tidak menyelesaikan jimat ini dan segera membalikkan keadaan, kalian semua akan mati. Nyonya Gui akan mati, tukang perahu tua itu akan mati, kau akan mati, dan semua orang akan mati. Berkonsentrasilah pada tugas yang ada," titah para dewa hujan. Hanya ada beberapa karakter ini dalam jimat pemotong kunci, namun Chen Pingan hanya mampu menyelesaikan 6 dari 8 karakter setelah sekian lama. Terlebih lagi, karakter-karakternya ditulis dengan cara yang melanggar banyak aturan, jadi jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, jimat ini sudah bisa dianggap tidak berguna. Sebenarnya, Chen Pingan sudah sangat lama menyelesaikan 4 karakter pertama. Jauh lebih lama daripada menggambar jimat di tiang bambu sebelumnya. Namun,
Chen Pingan bahkan tidak dapat menyelesaikan goresan pertama karakter, hujan, betapapun ia menyalurkan auranya. Kertas jimat biru itu seakan menolak untuk menampung karakter ini, apapun yang terjadi. Ini seperti pertempuran antara dua pasukan. Chen Pingan adalah pasukan tunggal yang berjuang mati-matian, sementara lawannya adalah kota yang megah dan menjulang tinggi dengan kekuatan yang luar biasa. Apa yang bisa ia lakukan? Kekuatan manusia ada batasnya, dan ini tidak dapat diubah oleh ambisi, ketekunan, atau keuletan. Chen Pingan berjuang cukup lama, namun ia masih belum mampu menyelesaikan gerakan pertama. Ketika lengannya bergetar untuk pertama kalinya, seteguk darah mengalir deras ke tenggorokannya. Ia menelan darah itu dengan paksa, dan ia hanya bisa melompati huruf hujan dengan putus asa. Huruf dewa juga merupakan jurang yang tak terlampaui, jadi Chen Pingan memutuskan untuk melewatkan huruf ini juga. Untungnya, ia masih bisa berjuang dan nyaris menyelesaikan dua karakter yang melambangkan dekrit. Ia akhirnya berhasil menyelesaikan kedua karakter tersebut ketika napas ki sejatinya mencapai batas absolutnya. Chen Pingan sudah benar-benar kelelahan setelah menghirup napas ki sejati ini. Tangannya yang memegang penusuk angin dan salju terkulai lemas di sampingnya. Ia baru saja dengan paksa memanggil napas ki sejati, jadi kegagalannya menyelesaikan jimat itu tak diragukan lagi menambah lukanya. Darah dan ki-nya bergejolak, dan selain dari konsumsi darah jantungnya yang menyebabkan luka-luka serius, butiran-butiran darah yang tak terhitung jumlahnya dan sangat kecil juga merembes keluar dari tubuhnya. Butiran-butiran darah merembes keluar dari jiwanya, titik akupuntur, urat, tulang, daging, dan kulitnya sebelum berkumpul kembali di tempat lain. Naga banjir emas tua itu murka untuk pertama kalinya, dan ia pun memarahi dengan geram, sampah tak berguna. Aku sudah menunggu begitu lama, tapi kau bahkan gagal menulis huruf Dewa Hujan. Naga banjir itu melangkah maju dan melanjutkan, aku memberimu kesempatan lagi. Angkat kuasmu dan mulai menulis lagi. Tulis jimat lagi. Chen Pingan menatap kertas jimat biru di depannya dengan linglung. Situasinya tidak memburuk, akan tetapi, keadaannya tidak membaik juga. Setelah berpisah dengan biarawati Taois dari Sekte Dekrit Ilahi di tingkat Dao Agung, nasib Chen Pingan yang sangat baik sejak meninggalkan dunia permata kecil tampaknya kembali menurun. Seolah-olah ia telah kembali ke dunia permata kecil yang tak tergoyahkan. Kali ini, dia langsung menghadapi kematian. Chen Pingan mendongak dan bertanya, kau sangat ingin aku menyelesaikan jimat pemotong kunci ini. Apa yang ingin kau capai? Naga banjir emas tua itu dengan saksama mengamati anak laki-laki itu dari atas ke bawah sebelum mengangguk sambil tersenyum dan menjawab, tentu saja aku ingin kau menyelesaikannya. Namun, membicarakan hal-hal ini sudah sia-sia. Kau sudah membuang begitu banyak waktuku, jadi aku akan mengubah 3 jiwa abadi dan 7 wujud fanamu menjadi banyak sumbu lilin dalam waktu singkat. Aku akan membakarnya di kedalaman palung naga banjir selama ratusan tahun. Chen Pingan melirik lengan kirinya, lengan tempat ia menulis, tempat ia memegang penusuk angin dan salju. Ia lalu menarik napas dalam-dalam dan perlahan mengangkatnya. Darah merembes tak hanya dari lengan kirinya, tetapi juga dari wajah dan kulitnya. Aku pasti akan menyelesaikan kedua karakter ini sebelum aku mati. Ada sorot mata gelap di mata naga banjir emas tua itu, dan ia terkekeh, kau anak muda yang ambisius, aku tak sabar melihat hasilnya. Bahkan, aku akan menjagamu secara pribadi. Jangan kecewakan aku lagi. Chen Pingan tersenyum lebar. Ia mengangkat tangan kanannya dan menyeka matanya dengan kasar, menghapus bercak-bercak darah yang mengaburkan pandangannya. Setelah melihat sekilas ruang kosong pada jimat tempat karakter, Dewa Hujan, berada, ia menutup mata dan bergumam dalam hati, berkonsentrasilah pada tugas yang sedang dikerjakan. Berkonsentrasilah pada tugas yang sedang dikerjakan. Detik berikutnya, Chen Pingan mulai menulis di kertas jimat biru. Naga banjir emas tua itu mencibir dan berkata, anak muda, ini bukan karakter hujan. Mungkinkah lukamu begitu parah sampai otakmu juga rusak? Beberapa saat kemudian, senyum menghilang dari wajah naga banjir emas tua itu. Kertas jimat tidak lagi memancarkan cahaya spiritual. Sebaliknya, seberkas cahaya ilahi dengan cepat terkumpul pada jimat itu. Chen Pingan hanya diam di tempat. Bukannya dia tidak ingin bergerak, tetapi lebih tepatnya, dia tidak bisa bergerak saat ini. Jimat pemotong kunci ini bukan lagi jimat pemotong kunci yang asli.
Hal ini karena karakter yang tertulis di sana bukanlah, berkonsentrasilah pada tugas yang ada, titah Dewa Hujan. Sebaliknya, mereka berkata, berkonsentrasilah pada tugas yang ada, perintah Lucen. Dekrit Lucen. Sementara itu, naga banjir emas tua itu juga sama sekali tidak bergerak. Ia juga tidak bisa bergerak. Bibir Chen Pingan bergerak sedikit, ia diam-diam merasakan kehangatan niat ilahi yang terpancar dari kertas jimat di bawah kuas kaligrafinya. Pikirannya diberkati oleh keberuntungan ini, dan suaranya bergetar saat ia berkata pelan, aku pernah membaca ini di sebuah buku. Para bijak pernah berkata. Chen Pingan terbatuk-batuk, dan butuh beberapa saat baginya untuk akhirnya mengucapkan bagian kedua kalimat, naga di jurang. 8 karakter lisan ini tampaknya tidak kalah dengan 8 karakter tertulis pada kertas jimat. Total ada 16 karakter, dan mereka bagaikan petir yang tiba-tiba menyambar palung naga banjir. Seolah-olah palung naga banjir sedang menghadapi hujan petir. Dimengerti, sesuai perintahmu. Balasan seperti itu terdengar dari kedalaman palung naga banjir satu demi satu, naik dan turun tanpa henti. Langit dan bumi terdiam. Puluhan lelaki tua berjubah emas menyatu dan kembali menjadi satu tubuh. Kepalanya tertunduk, dan tinjunya menangkuk memberi hormat. Namun, ada senyum miring di wajahnya saat ia meludah, anak muda, kau bisa mati sebelum aku menerima perintah ini. Di atas palung naga banjir, sinar pedang emas yang selebar puncak gunung turun dari langit. Ia langsung turun ke arah kepala anak laki-laki itu. Ada orang-orang yang bisa menyelamatkannya, tetapi enggan melakukannya. Contohnya, wanita tua dinas Chen Soltier yang berdiri di samping anak laki-laki itu dalam balutan jubah bambu. Ada orang-orang yang ingin menyelamatkannya, tetapi terpaksa mundur demi masa depan klan Fan. Contohnya, Lady Gui. Ada orang-orang yang sama sekali tak berdaya, namun justru merekalah yang rela berkorban demi menyelamatkan anak laki-laki itu. Contohnya, tukang perahu tua yang duduk di dekatnya. Namun, ada lebih banyak orang yang menonton seolah-olah ini hanyalah sebuah pertunjukan. Situasinya sudah tenang, jadi apalagi yang perlu mereka khawatirkan. Saat ini, Chen Pingan seolah telah melihat semua emosi dan urusan duniawi. Namun, tidak ada kesedihan maupun kegembiraan di wajahnya. Sepasang anjing laut menyembul dari lengan bajunya. Anjing laut gunung dan anjing laut air melayang di atas kepalanya. Setelah sinar pedang emas itu hancur dan menghilang, hanya segel air yang tersisa di atas kepalanya. Segel gunung itu pun lenyap. Di atas Dao Agung, satu orang berjalan maju.